Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akmal bin Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang sampah laut atau marine debris. Hal ini sangat penting karena menurut saya sampah laut sudah semakin banyak di daerah Indonesia. UNEP mendefinisikan sampah laut atau kotoran sebagai bahan padat, sulit terurai. Hasil perbaikan atau olahan yang dicampur atau dibuang dapat dibiarkan di lingkungan dan pesisir. Padatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur perilaku permukaan bumi, titik masuk dan karakteristik fisik dari materi sampah. Macam-macam sampah dari laut yaitu kertas. Yang kedua, botol, tuber, kaleng, baja, mangkok, dan plastik. 60-90% adalah sampah tersebut. Plastik mencakup beragam materi polimer sintesis termasuk jaring, tali pelampung, dan perlengkapan lainnya, yaitu barang-barang konsumen keseharian seperti kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, mainan plastik, wadah trombon, barang-barang untuk merokok seperti puntung rokok, korek api, pucuk cerutu, butir resin plastik, atau partikel plastik mikro. Komposisi jenis sampah Indonesia memiliki 50% organik, seperti sisa makanan dan sisa tumbuhan. 15% plastik, 10% kertas, dan 25% lainnya berupa logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Berdasarkan sumber penghasil sampah adalah rumah tangga 48%, pasar tradisional 24%, kawasan komersial 9%, dan sisanya fasilitas publik, yaitu sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, dampak sampah plastik pada biota di laut sering ditemukan antara lain kasus penyu laut yang terganggu pernapasannya dengan adanya sedotan masuk ke lubang hidung, paus, dan mati ditemukan dan terdapat sampah plastik di perut. Distribusi sampah lautan luas. Pencemaran laut lainnya adalah beragaman logam berat dan pestisida. Aktivitas manusia, terutama industri, banyak menghasilkan limbah logam berat. Aktivitas pertanian banyak menghasilkan limbah pestisida. Kasus pencemaran mutery mulai mendapat perhatian dengan adanya kasus Teluk Minamata, Jepang tahun 1953. Hal ini disebabkan pemanasan merkuri kloridosa sebagai katalisator oleh industri kimia. ISO dengan limbah senyawa metil merkuri atau CH3Hg langsung dibuang ke Teluk Minamata. Beberapa kasus yang mencakup terkenal akibat pencemaran logam berat yang dikenal dengan Minamata disease itu terjadi pada negara Jepang yang disebabkan oleh Hg merkuri itai yang disebabkan oleh logam CD. Keberadaan logam berat yang bersifat berkumulasi dalam rantai makanan juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan atau feeding habit. Pilihan makan biota terbagi atas phytoplankton, misal Gaspoda, Crustacea, piring feeding, misalnya zooplankton, Gralse, dan bivalva. Timber feeding misalnya Placentia dan Oligothea. Divisor feeding misal Buspeda, Isopeda, dan Mohibida carnivorous, misal zooplankton, sehingga air tawar dan ikan. Hewan laut terkontaminasi sampah seperti hewan lainnya. Ikan dan binatang lain mengandalkan insting untuk makan. Banyak sampah plastik yang bermuara bisa dipotong dan termakan. Plastik tidak akan bisa terjadi menghadap dalam tubuhnya.
Belum lagi kandungan kimia dari plastik juga berbahaya bagi ikan laut. Lalu bagaimana saat ikan laut dimakan oleh manusia? Plastik bisa saja secara tidak sengaja ikut termakan dan tidak dapat dicerna tubuh. Nah, bahayanya bukan hanya bisa membahayakan ekosistem ikan laut, tetapi juga merasuk rantai makanan. Yang keterangan di gambar penyebabnya yaitu limbah industri, penyetatan kapal, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan dan pelayaran, usaha migas dan overhead. Itu akan masuk di laut apabila limbah dibuang ke laut dan menyebabkan tenggangnya kehidupan biota laut, kematian ikan, pendapatan nelayan berkurang karena ikan semakin berkurang, berkurangnya fungsi ekosistem pasar, gangguan kesehatan bagi manusia. Polusi mikroplastik pada air dan tanah. Sudah tahukah bahwa air mineral botol belum tentu bebas dari komunikasi mikroplastik? Bayangkan jika air laut yang terkontaminasi plastik menguap menjadi air hujan, lalu kembali ke tanah. Bukan hanya merusak nutrisi tanah, air tanah untuk rumah tangga juga akan mengandung material kimia sehingga berbahaya untuk diminum. Invasi spesies dari sungai ke laut, sampah plastik yang mengotori sungai akan ikut berdampak pada laut. Ikan air tawar yang tidak nyaman berada di sungai akan terus menyusuri perairan hingga mencapai laut. Hal ini akan mengubah ekosistem laut dengan adanya spesies baru. Masalah akan semakin parah karena tidak semua ikan yang bisa hidup di air tawar juga bisa bertahan hidup di laut. Dampak terjadinya pembuangan sampah di laut yaitu mengganggu daya tarik wisata semua orang. Sudah tidak perlu mengingkari bahwa sampah tidak sedap dipandang. Sampah plastik di Indonesia masih jarang dipisahkan berdasarkan jenisnya. Hal ini membuat bau tidak sedap karena sampah plastik bercampur dengan sampah organik. Bayangkan jika ada turis berkunjung. Tentu daerah tersebut menjadi tak nyaman untuk dikunjungi lagi. Negara Indonesia sudah mengatur adapun solusi untuk kebijakan pembuangan sampah di laut, yaitu negara Indonesia sudah mengatur ketentuan serta kebijakan dalam pengelolaan lingkungan dan permasalahan pencemaran lingkungan satu. Karena pada saat ini negara Indonesia tercatat ke dalam 10 negara berkembang yang menghasilkan zat pencemar lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu Convention of the Protection of Marine. Atau konvensi ini dasarnya membahas tentang larangan pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Yang kedua yaitu International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 1973, adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut dengan penekanan setiap sistem dan peralatan yang ada di kapal bersifat menunjang peraturan ini harus mendapat sertifikasi. United Nations Convention of the Law of the Sea merupakan salah satu ketentuan yang mengatur laut terlengkap dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994, UNCLOS 1982 mulai berlaku pada tahun 1999. Telah diratifikasi oleh 130 negara dan piagam ratifikasi telah didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB termasuk Indonesia. Dan selanjutnya yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan di sini dimasukkan untuk mengelola limbah, baik limbah cair, padat, dan emisi gas buang. Dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buang dapat memenuhi baku mutu telah ditetapkan suatu kota. Harus mempunyai instalasi pengelolaan limbah domestik terpadu, baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas air di laut di pesisir dapat terjaga. Strategi pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir, yaitu dengan cara menanam mangrove di hutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.